Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Ustazah Tari. Hari ini kita belajar pembelajaran 6. Silahkan dibuka bukunya halaman 219. Nah, di sini kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Seperti itu. Di sini siapa yang pernah menunggangi gajah? Nah, kalau sudah ada yang pernah, silahkan perhatikan bacaan yang akan Ustazah baca. Kalian bisa ikut membaca dalam hati. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Jadi sebelum menaiki gajah, mereka harus membayar sewanya seperti itu. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Jadi gajahnya itu disuruh menekuk kakinya. Kalau nggak ditekuk nanti kan gajahnya tinggi sekali, seperti itu. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Seperti itu. Jadi nanti di situ pemandunya akan memberikan aba-aba ke gajahnya. Ayo gajah, kakinya ditekuk. Seperti itu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Jadi ada 2 pemandu. Yang pertama, pemandunya itu akan naik gajah terlebih dahulu. Kemudian nanti ada pemandu yang lainnya yang akan membantu Benny untuk menaiki gajah, seperti itu. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Tadi kan gajahnya kakinya ditekuk karena tadi penumpangnya mau naik. Nah, kalau pemandunya sudah naik, Benny juga sudah naik, kemudian pemandunya bilang, ayo kita berdiri, seperti itu. Nah, caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Berarti kaki pemandunya itu ditepuk-tepuk ke badannya gajah. Nah, otomatis gajah akan mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, ayo. Tetapi lama-kelamaan akan terbiasa, seperti itu. Nah, kalau Ustazah membacakannya belum terlalu jelas, silakan kalian bisa baca ulang tentang menunggangi gajah, seperti itu. Nah, kalau sudah dibaca, perhatikan yang ayo berdiskusi. Di situ ada kata menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, aba-aba. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Jadi menunggangi maknanya apa, sewa maknanya apa, pemandu maknanya apa, menekuk aba-aba itu maknanya apa saja. Kemudian silakan kalian buat kalimat menggunakan 5 kata di atas. Nomor 1, menunggangi. Membuat kalimat apa? Ustazah contohkan misalnya menunggangi. Dari kata menunggangi, Ustazah buatkan 1 kalimat contoh. Benny menunggangi gajah dengan perasaan yang bahagia. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa membuat contoh sendiri ya. Yang kedua, sewa, dari kata sewa. Kemudian yang nomor 3, pemandu. Nah, Ustazah buatkan 1 contoh dari kata pemandu. Untuk menaiki gajah, ada pemandu yang akan membantu kita menaiki gajah, seperti itu.
dan lain-lain. Kalau misal masih bingung, bagaimana? Kalau masih bingung, silahkan kalian perhatikan bacaan menunggangi gajah. Di situ banyak sekali kalimat-kalimat yang akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Buatlah kalimat dengan menggunakan 5 kata di atas. Contohnya misalnya di situ ada aba-aba. Kita cari kata aba-aba. Sini mana yang aba-aba? Nah, ini. Yang ini. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengar aba-aba dari pemandu. Boleh seperti itu, boleh. Kemudian di sini kan ada kata pemandu nomor 3. Nah, di sini juga ada pemandu. Kita cari kata pemandu. Nah, ini ada kata pemandu pertama kali menaiki gajah. Boleh ditulis seperti itu, boleh. Kalau sudah, kita amati halaman 221. Di halaman 221 ada apa? Ada gambar kacamata. Kemudian ada gambar topi. Ini yang warna hitam, sepatu, sabuk, kacamata kuda. Nah, Ustazah lanjut ya. Pertama harus mengamati terlebih dahulu. Itu termasuk gambar-gambar apa? Kalau sudah diamati satu persatu, kemudian lakukan pengamatan sederhana berikut. Keragaman benda, petunjuknya Ustazah bacakan terlebih dahulu. Amatilah alat dan bahan pada gambar di atas satu persatu. Isilah titik-titik di bawah, hasil pengamatannya apa? Ini kan ada 4. Nah, ada 4, silahkan isikan 2 saja. Nama bendanya apa? Terserah kalian di situ. Misalnya ada sepatu boots. Nomor 1, tuliskan sepatu boots. Ciri-ciri bendanya apa? Ciri-ciri bendanya warnanya coklat misalnya. Dituliskan warnanya coklat. Seperti itu. Bentuk bendanya bagaimana? Dituliskan 2 saja seperti itu. Nah, kalau sudah, perhatikan yang halaman 223. Sekarang ayo bacakan hasil pengamatanmu ke depan kelas. Nah, apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Kemudian jawab, agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kemudian Beni menjawab lagi, kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh seperti itu. Nah, kemudian yang ini tidak usah diisi. Kita perhatikan yang ayo berlatih. Sini, perhatikan soal berikut. Sudah sering kita belajar ini, tapi kita harus pelajari lagi biar bisa semuanya. Perhatikan soal berikut, kerjakan dengan cermat. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Nomor 1. Nomor 1, Ustazah contohkan terlebih dahulu. Ada angka 16 dibagi 8 dibagi 2. Seperti itu. Apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Yang pertama kali harus dikerjakan adalah 16 dibagi 8. 16 dibagi 8 hasilnya berapa? Hasilnya 2. Kemudian kita tuliskan sama dengan titik-titiknya diisi angka 2. 2 dibagi 2 hasilnya berapa? Berarti 2 dibagi 2 hasilnya 1. Seperti itu. Nanti kalau misal belum jelas, nah, yang ini bisa dikerjakan dari nomor 1 sampai 10 seperti itu. Bisa dikerjakan secara mandiri. Kalau misal memang tidak bisa, baru minta
tolong sama orang tua, seperti itu. Pembelajaran 6 sudah selesai. Kalau misal ada yang belum paham, belum jelas, silakan bisa langsung japri ustazah, boleh telepon ustazah, seperti itu. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.